Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari, hari ini kita sudah memasuki hari Minggu Prapaskah yang kedua. Dan pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana Allah memberikan, merelakan anaknya yang satu-satunya untuk dikorbankan bagi keselamatan umat manusia. Saudara-saudari terkasih, ada satu gejala yang lumrah ditemukan dalam kehidupan kita, yakni bahwa kita sulit memberi kalau diminta harta atau milik kita yang hanya sedikit atau bahkan yang hanya ada satu-satunya. Karena milik kita yang satu-satunya itu kita pertahankan dengan berkata, hanya ini yang ada pada saya, tidak mungkin saya beri. Misalnya juga bila ada putra atau putri satu-satunya dalam satu keluarga, dan bila ada keinginannya atau diminta untuk belajar menjadi calon pastor atau calon suster, spontan kita akan menjawab, tidak mungkin itu. Karena dia anak satu-satunya. Karena dia putri satu-satunya. Jadi kita merasa bahwa milik kita yang satu-satunya, yang hanya sedikit itu, merupakan kekayaan yang tidak bisa kita bagikan. Dan kita pertahankan sebagai kekayaan kita satu-satunya. Cerita Abraham yang diminta oleh Allah untuk membawa anaknya satu-satunya, Ishak, untuk dikorbankan kepada Allah, mungkin memberi inspirasi pada kita. Karena Abraham, walaupun Ishak itu adalah anak satu-satunya, ketika diminta oleh Allah untuk dikorbankan baginya, dia bersedia. Dia pergi ke tanah Moria, dan di sana Tuhan menunjukkan satu gunung di mana dia mengorbankan anaknya. Namun ketika dia hendak membunuh atau menyembelih anaknya untuk dikorbankan, pada saat itu Allah menghalangi niat itu. Karena Allah sudah mengerti betapa Abraham itu bersedia, mau dan taat kepada Allah. Kesediaan Abraham untuk memberikan anak satu-satunya itu merupakan tanda dari pertama-tama imannya yang begitu besar kepada Allah. Dia sungguh percaya akan Allah. Maka apapun yang diminta oleh Allah dari dia, dia akan relakan. Yang kedua, dalam iman atau kepercayaan Abraham itu telah termaktub segala bentuk ketaatan, kepasrahan, dan kesediaan terhadap kehendak Allah. Dan lihatlah, sesudah Abraham menunjukkan kepercayaan dan ketaatannya itu, Allah kembali berjanji kepadanya bahwa dia dan keturunannya akan menjadi berkat, dan dia akan dijadikan menjadi satu bangsa yang besar. Allah juga merelakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia, untuk membantu umat manusia agar beroleh keselamatan. Allah berkata, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia. Di situ Allah menunjukkan, mengakui bahwa inilah Yesus Kristus putranya. Dan dia memberikan putranya yang satu-satunya ini bagi umat manusia. Mengapa Allah merelakan putranya yang tunggal untuk umat manusia? Karena kasih. Begitu besar cinta Allah bagi umat manusia
sehingga dia merelakan putranya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya akan putranya itu beroleh keselamatan. Kasih Allah ingin menyelamatkan umat manusia, mendorong dia merelakan putra satu-satunya itu untuk diberikan, dikorbankan bagi umat manusia. Di gunung yang tinggi di tanah Moria itu, Allah sesudah mengetahui kesetiaan dan kesediaan Abraham, berjanji memberikan yang lebih besar lagi kepada Abraham karena kepercayaan dan ketaatannya itu. Di salah satu gunung yang tinggi di mana Yesus membawa ketiga muridnya, juga dinyatakan bahwa dalam peristiwa yang sangat singkat itu diperlihatkan pengalaman surgawi, di mana Petrus, Yohanes, dan Yakobus merasakan sedikit dan sekejap pengalaman surgawi yang begitu indah. Sehingga Petrus berkata, biarlah kami dirikan 3 pondok, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Karena untuk dia pengalaman surgawi itu begitu luar biasa. Dia tidak mengerti pengalaman apa itu sebenarnya. Tetapi kemudian pengalaman itu berguna untuk mereka bila tiba saatnya nanti untuk menjalani segala perjuangan dan derita, mereka akan ingat, wah, kami sudah pernah mengalami pengalaman yang amat indah. Dan tentu pengalaman itulah yang dijanjikan untuk dialami selama-lamanya bila tetap setia akan Allah. Saudara-saudari terkasih, apakah kita rela memberikan milik kita yang sedikit atau yang satu-satunya untuk kepentingan orang lain? Apakah kita tetap begitu pelit untuk tidak akan memberikan dan merasakan dan meyakinkan diri bahwa milik satu-satunya itu adalah kekayaan kita yang harus dipertahankan dan dibela mati-matian? Contoh dari Abraham yang merelakan anaknya Ishak untuk dikorbankan. Contoh Allah yang merelakan anaknya yang tunggal untuk berkorban bagi umat manusia demi kepentingan, demi keselamatan orang banyak. Hendaknya menjadi motivasi bagi kita bahwa apa yang kita korbankan, meski yang paling sedikit atau satu-satunya pun, merupakan pemberian yang amat berharga dan akan berbuah berlimpah ruah bagi kita dan juga bagi orang lain. Karena didasari oleh kasih, karena didasari oleh kepercayaan akan Allah penyelenggara hidup kita. Semoga permenungan ini menguatkan kita dalam iman dan kasih dalam usaha kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam suasana puasa atau prapaskah ini. Saudara-saudara terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Pace e bene.